Halo, selamat datang di penjelasan dari pojokhukum.id. Pernah kebayang nggak sih satu keputusan kecil, sepele di jalan raya, ternyata dampaknya bisa panjang banget. Kita tuh seringnya gitu ya, baru melek hukum kalau udah ada masalah. Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah skenario yang umum banget, di mana niat baik aja tuh ternyata, nggak cukup. Nah, coba deh lihat kutipan ini. Awalnya cuma kecelakaan kecil, tapi berakhir di kantor polisi. Ini bukan sekedar kalimat pembuka loh. Ini nih inti dari teka-teki yang mau kita pecahin bareng-bareng. Gimana ceritanya coba? Kesepakatan damai yang kelihatannya udah selesai, kok bisa-bisanya sampai ke ranah hukum? Yuk kita telusuri ceritanya. Oke, kita mulai dari awal ya. Bagian pertama ini ceritanya tentang situasi yang, ya ampun, biasa banget. Sesuatu yang mungkin pernah kita lihat sendiri di jalan, atau jangan-jangan pernah kita alami. Coba kita bayangin bareng-bareng skenarionya. Jadi gini ceritanya, ada persimpangan jalan, ramai seperti biasa, terus sret, sebuah mobil nggak sengaja nyerempet motor. Penting nih dicatat, nggak ada niat jahat sama sekali ya, ini murni, ya kelalaian sesaat aja, human error lah. Waktu kejadian kayak gitu, apa sih yang pertama kali kepikiran? Pasti bukan pasal-pasal hukum kan? Yang ada itu kaget, panik, emosi campur aduk. Dua-duanya, si pengemudi mobil dan pengendara motor cuma pengen satu hal. Udahlah, cepet beres saja nih urusan. Dan ya udah, solusi yang paling masuk akal saat itu pun diambil. Damai di tempat. Si pengemudi mobil kasih uang ganti rugi, si pengendara motor nerima, salaman, terus bubar jalan. Kelihatannya, case closed kan? Masalah selesai. Tapi, apa benar sesederhana itu? Nah, disinilah ceritanya mulai berbalik arah. Titik baliknya nih. Cuma beberapa jam setelah mereka damai, cerita yang tadinya kelihatan simpel, mendadak jadi jauh lebih rumit, jauh lebih serius. Lihat deh timeline ini, eskalasinya cepat banget. Pertama, luka si korban yang tadinya dianggap enteng ternyata makin parah. Kedua, keluarganya jelas nggak terima dong dengan kesepakatan awal yang seadanya itu. Dan yang ketiga, jeng-jeng, laporan polisi resmi dibuat. Tiba-tiba, kecelakaan yang tadinya biasa aja, sekarang resmi jadi urusan polisi. Ini nih yang bikin bingung. Pertanyaan kuncinya kan jadi, kenapa? Kenapa kesepakatan pribadi yang udah disetujui berdua, kok ujung-ujungnya tetap jadi urusan polisi? Bukannya kalau udah damai ya artinya udah selesai? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kenapa damai di tempat itu nggak otomatis menghentikan proses hukum, khususnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas? Jawabannya ada pada cara hukum kita memandang sebuah kejadian. Ini beda loh cara pandangnya. Jadi begini cara kerja logikanya, dari perspektif hukum. Pertama, hukum itu nggak cuma lihat, oh mereka udah damai. Nggak. Hukum itu menilai akibat dari kecelakaannya. Ada luka, ada korban, nah itu yang jadi fokus. Karena begitu ada korban, apalagi sampai luka atau meninggal, ini bukan lagi urusan pribadi. Ini jadi urusan kepentingan umum. Makanya, negara lewat proses hukum pidana harus turun tangan. Damai di tempat itu nggak otomatis menghapus prosesnya. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya. Biar nggak ngawang-ngawang, kita lihat langsung aturannya. Ini bukan sekedar prinsip umum loh, tapi ada undang-undang dan pasalnya yang spesifik banget. Dasar hukum utamanya itu ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Gampangnya, undang-undang inilah yang jadi buku panduan soal pertanggungjawaban kalau ada kecelakaan di jalan. Nah, coba perhatikan tabel ini. Ini dari pasal 310 di undang-undang tadi. Jelas banget kan, sanksi pidananya itu berjenjang, tergantung akibatnya. Kalau cuma bikin luka ringan, ada ancaman penjaranya. Kalau lukanya berat, ancamannya lebih berat lagi. Dan kalau sampai amit-amit menyebabkan orang meninggal, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Intinya apa? Hukumannya itu terikat pada akibat, bukan pada niat si pengemudi yang mungkin nggak sengaja. Terus mungkin ada yang nanya, loh, kalau gitu percuma dong damai di tempat? Eits, tunggu dulu. Nggak juga. Perdamaian itu sangat penting. Ini bisa jadi pertimbangan yang meringankan banget buat hakim nanti. Tapi, nah ini tapinya, perdamaian itu bukan tombol stop yang bisa otomatis memberhentikan proses pidana. Itu dua hal yang berbeda. Oke, dari semua cerita ini, apa sih pelajaran penting yang bisa kita kantongi sebagai pengguna jalan? Yuk kita rangkum poin-poin utamanya. Ada 3 inti pelajarannya. 1. Niat baik kamu untuk berdamai itu bagus, tapi itu nggak otomatis menghentikan proses hukum. 2. Yang jadi patokan hukum itu selalu akibat dari kejadiannya, bukan niat awalnya. Dan yang ketiga, ini penting banget, jangan pernah sepelekan kecelakaan sekecil apapun, karena dampaknya bisa panjang dan serius. Sering banget kan kita baru belajar hukum setelah kejadian.
Nah, biar nggak begitu, pesan dari kami di pojokhukum.id selalu sama, dan ini penting banget untuk diingat. Kalau ragu, cek hukumnya dulu. Sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan buat kamu renungkan. Menurut kamu, gimana seharusnya? Apakah damai di tempat itu seharusnya udah cukup untuk menyelesaikan segalanya? Atau proses hukum harus tetap jalan demi keadilan yang lebih luas? Ini pertanyaan yang nggak gampang dijawab, dan disitulah tantangannya. Coba deh, pikirkan.